Halo semua, kembali lagi ke Cryptalk dari Stacks Indonesia. Oke, sekarang episode 3 dari pembahasan deep dive tentang blockchain. Nah, teman-teman semua, tadi itu kemarin saya membahas tentang blockchain Bitcoin yang mana digunakan untuk bertransaksi gitu kan. Dan kalau bahasa kerennya nih, Bitcoin itu menjadi namanya store of value atau tempat penyimpanan nilai gitu. Apa sih nilai itu? Ya sama kayak kita punya rupiah gitu, nilai gitu, keberhargaan gitu, kayak gitu sih. Artinya kita punya kepercayaan diri kalau misal nanti kalau kita dapat rupiah, kita bisa pakai rupiahnya buat mendapatkan goods and services, benda-benda barang-barang dan juga layanan kayak gitu. Nah itu adalah salah satu bentuk dari currency gitu kan. Nah kemudian setelah itu ya, nggak cukup sampai situ, teman-teman blockchain tuh berpikir gitu, apa cuma kayak gini aja nih teknologinya? Tentunya enggak dong. Mereka mulai berpikir, apa nih berikutnya gitu kan. Nah, kemudian kalau nggak salah di tahun-tahun 2000 berapa ya, 17-an, nggak 17 kurang kayaknya deh. Sekarang udah Defcon, udah berapa ya? Udah lama banget lah pokoknya, udah sekitar 10 tahun, 11 tahun yang lalu itu ada namanya Vitalik Buterin yang mana dia adalah co-founder dari Ethereum yang dia menciptakan bukan better Bitcoin sih, kayak Bitcoin with battery gitu. Jadi gini, yang tadinya Bitcoin lebih kayak cuma orang kirim-kirim token aja gitu, kirim-kirim currency aja, atau kayak membayar aja gitu ya, atau bisa diprogram tapi kayak sederhana aja gitu. Nah dengan adanya teknologi dari Vitalik Buterin, mereka membuat yang disebut sebagai smart contract gitu. Apa sih smart contract gitu? Jadi gini guys, kembali ke pembahasan kita yang pertama. Kalau misal kita udah punya namanya common knowledge atau suatu kesamaan pengetahuan gitu ya antara orang-orang dengan cara punya namanya public ledger yang punya bersama nih gitu kan. Nah artinya apa? Artinya dengan adanya public ledger kita bisa membuat suatu sistem di mana ya udah itu sebagai dasarnya gitu. Contohnya gini, sekarang kalau misal kita mau bertransaksi misalnya antar bank di Indonesia, itu saya yakin ada komunikasi antar banknya gitu kan. Nah, pertama gitu kan. Kedua, sekarang kalau misalnya saya pengen transaksi antar negara, itu mungkin ada rumusnya juga gitu biar bisa pindah negara gitu kan. Ada aturan anti money laundry tiap negara, ada aturan sanksi segala macam tiap negara, dan itu udah kompleks sekali gitu kan. Nah sekarang saya misalnya mau bikin program gitu, bikin program yang mana saya pengen gitu ya, kalau misalnya gini contohnya, saya mau misalnya beli barang gitu ya, nyicil gitu. Saya sebagai meminjamkan uang gitu ya, saya pengen saya memastikan bahwa uang itu selalu terbayar otomatis gitu. Kalau misal yang minjem ada duit otomatis bayar gitu. Nah, pengen kayak gitu, kita pengen kayak gitu kan, pengen kayak gitu. Nah, sekarang kalau pakai sistem yang sudah ada, sangat sulit sekali karena semuanya ada third party-nya, ada middleman kita sebutnya, kayak orang di tengah gitu. Misalnya saya mau transfer dengan program misalnya ya, mau transfer dari bank A ke bank B gitu. Saya harus nyambungin juga gitu kan. Banknya juga harus nyambungin juga kepada agregator yang mengirimkannya gitu kan. Kemudian kalau saya kirim antar negara, saya mau program gitu, pokoknya tiap tanggal segini saya mau ngirim uang ke si A di luar negeri gitu. Itu juga perlu banyak banget kayak middleman gitu, kayak ada misalnya kalau saya suka pakai TransferWise, ada PayPal segala macem gitu. Jadi ada yang harus orang di tengah-tengah yang lewatin gitu kan, yang mana sangat-sangat nggak efisien. Nah gimana caranya kalau misal jaringan finansial yang sudah ada, cara buat bikin program yang disebut sebagai smart contract. Artinya apa? Kontrak yang bener-bener bakal jalan gitu. Jadi kalau kontraknya ada langsung jalan kayak gitu, kalau kontraknya ditandatangani langsung jalan gitu ya. Bisa nggak bikin kayak gitu? Nah, terciptalah Vitalik Buterin yang membuat suatu konsep mesin di dalam blockchain yang disebut sebagai EVM, Ethereum Virtual Machine, yang mana nih sekarang blockchain ini disebut sebagai Turing Complete. Turing Complete itu adalah ukuran suatu komputer. Kalau komputer atau bahasa pemrograman, Turing Complete artinya bisa diprogram seenak kita gitu. Nah, dengan adanya Turing Completeness ini, Vitalik Buterin bisa ngebuat smart contract di platform Ethereum kayak gitu. Nah, sejak saat itu semua tinggal sejarah doang, the rest is history.
sekarang udah skyrocket. Mereka pernah up, down, up, cus lagi gitu kan. Ini harga dan juga hype-nya ya guys, bukan cuma harga doang gitu. Mereka udah sangat-sangat terkenal, sangat-sangat jadi industri standar gitu. Itulah Ethereum. Jadi kalau teman-teman mau tahu ya Ethereum dan Bitcoin itu selalu jadi intro cerita yang perlu dipahami banget apa sih mereka gitu. Nah, terakhir mungkin ya di Ethereum itu mereka menggunakan mekanisme yang disebut sebagai gas. Artinya apa? Gas itu adalah ukuran untuk menjalankan suatu program. Jadi program itu nggak gratis ya. Kalau kamu mau jalanin program yang dijalankan di komputer seluruh dunia gitu, kamu harus bayar dong, kayak gas namanya. Nah itu gas itu adalah mata uang yang dipakai di Ethereum yang disebut sebagai Ether gitu. Oke teman-teman, itu dulu ya, kita pahami dulu tentang Ethereum. Nanti kita ketemu lagi di berikutnya. Sampai jumpa.